Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Sobat Milenial, senang sekali masih bisa bertemu dengan Anda semua di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Nah, hari ini kami akan membawakan tema yang begitu menarik, yaitu tentang cinta sesungguhnya kepada Sang Rasul. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga pemirsa yang ada di rumah maupun yang sementara mengikuti kajian kami, diskusi kami pada sore hari ini, insya Allah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustaz, bagaimana keagungan cinta seorang Rasul kepada Allah maupun dengan umatnya. Taib, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dampak kita mengikuti Rasulullah? Jadi itu konsekuensi kita cinta kepada Allah, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya sekedar Allah cinta, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa kecintaan hanya sekedar cinta kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, itu tercakup di dalamnya cinta kepada Allah. Ya, tercakup juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bayangkan, dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka dengan kecintaan itu akan memberikan kepada kita kemuliaan, dan kemuliaan itu adalah kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik Ustaz, sebelum kita membahas terkait cinta kepada Nabi, Ustaz, mungkin Sobat Milenial ini juga perlu tahu apakah ada perbedaan kecintaan Nabi kepada para sahabat, keluarganya dan para umatnya, Ustaz. Baik. Kalau cinta Rasulullah kepada para sahabat jelas akan berbeda dengan kepada umatnya. Kalau kepada sahabat itu keimanannya sudah ada. Makanya Rasulullah ketika sakaratul maut, beliau mengatakan apa? Bukan ashabi tidak, tapi beliau katakan apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku. Maksudnya apa? Yang beliau khawatirkan, yang beliau sayangi adalah umat Rasulullah SAW. Sehingga kecintaan Rasulullah kepada para sahabat itu juga tinggi. Namun yang lebih tinggi adalah kecintaan Rasulullah kepada siapa? Kepada umatnya. Bayangkan Nabi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menawar 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu cinta. Seandainya 50 waktu ada, coba, apakah kita sanggup? 5 waktu saja orang kadang kelempungan, ya, mengerjakan 5 waktu. Apalagi kalau sudah 50 waktu. Ya. Ini salah satu bentuk cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Kita mengikuti sunnah Nabi bukan hanya sekedar cinta kepada Allah, tapi apa? Cinta Rasulullah juga apa? Kita akan diampuni dosa kita. Ini salah satu bentuk cinta Rasulullah SAW kepada kita semua. Maka dengan kita cinta kepada Rasulullah SAW, itu dampak itu adalah Rasulullah juga cinta kepada kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kedua apa? Nabi menawar, memberikan kepada kita berbagai macam rukhsah, keringanan
Itu agar umatnya tidak merasa sulit. Bayangkan Nabi sholat tarawih itu cuma 3 kali di masjid. Kenapa? Ini salah satu bentuk cinta kepada umatnya. Seandainya Nabi itu sholat di masjid, sholat tarawih, dan pada saat itu wahyu senantiasa turun, dikhawatirkan kalau itu menjadi wajib. Kalau wajib apa? Nabi khawatir kalau sudah jadi wajib, maka Nabi akan sulit untuk mengerjakan hal itu. Dalam artian Nabi akan sulit untuk dikerjakan oleh umatnya karena terlalu berat, sehingga Nabi hanya 3 kali sholat di mana? Sholat tarawih di masjid, sisanya sholat di rumah karena khawatirnya menjadi wajib, ya, menjadi wajib sholat tarawih. Itu salah satu bentuk juga kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Tayyib. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Sobat Milenial, Ustaz. Adakah batasan dalam mencintai seseorang jika dibandingkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul? Tayyib. Kata Rasulullah SAW, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal apabila terdapat kepada diri seorang muslim, seorang yang beriman, dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyakuna ahabbu ila Allah wa rasuli mimma siwahuma. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya selain daripada keduanya. Ya. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya selain daripada keduanya. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman. Maka itulah pentingnya kita lebih baik mencintai Allah dan Rasulullah SAW dibanding kepada manusia. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, Allah dan Rasul tidak pernah mengecewakan kita. Tetapi kepada manusia pasti akan mengecewakan kita. Makanya ketika orientasi kita kepada selain Allah dan Rasul, yakinlah kita akan kecewa. Karena apa? Karena kita menyandarkan kecintaan kita kepada selain Allah dan Rasul. Namun kalau kita mencintai seseorang, la yuhibbul mar'i illa lillah, kita mencintai seseorang karena Allah, maka kita prioritaskan karena Allah. Karena kalau dia dekat dengan Allah, kita cintai. Kalau dia jauh dengan Allah, kita jauhi. Karena kecintaan dan kebencian kita dibangun karena Allah. Ya. Rasulullah mengatakan apa dalam sebuah hadisnya? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, dia berjumpa karena Allah, berkumpul karena Allah. Waftaraqa alaihi, dan mereka berpisah karena Allah. Itulah di antara kecintaan, mencintai seseorang dibanding mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Nah, mungkinkah seseorang itu bisa mengukur kadar kecintaannya kepada orang tertentu? Terus ukurnya bagaimana? Ya, cara mengukurnya mungkinkah bisa diukur? Kalau mengukurnya kadar cintanya itu? Cinta itu dia terlihat dari rindu. Alamat cinta yang pertama itu adalah rindu. Kalau orang sudah rindu, berarti dia cinta. Maka kecintaan kita lihat, kita rindu kepada Allah, kepada Rasul, atau kepada manusia. Kalau kita rindu kepada manusia selain Allah dan Rasul, yakinlah suatu saat kita akan kecewa. Tapi kalau kita rindu kepada Allah dan Rasul, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kita. Rasulullah tidak pernah membohongi kita. Rasulullah adalah makhluk yang termulia di muka bumi ini, sehingga tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah menjauhkan kita dari kebaikan. Maka Rasulullah mendidik kita, mengajarkan kita dengan kebaikan, dengan akhlak yang luhur, sehingga tanda dari kecintaan itu adalah rindu. Maka jadikanlah rindu kita kepada Allah dan Rasul. Jangan sekali-kali kita rindu kepada manusia biasa. Karena kalau kita rindu kepada manusia biasa, maka yakinlah kita akan kecewa di kemudian hari. Tayyib. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana kita memaknai cinta kepada
Nabi secara utuh, Ustaz. Sedangkan kita kalau misalnya kita lihat ya, kita belum bisa memberikan cinta yang sejati kepada orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita bisa langsung Tayyib. ke Cinta Nabi itu Muhammad? tidak perlu dalil, tapi cinta itu butuh bukti. Ya, cinta itu tak butuh dalil, tapi butuh bukti. Buktikan kalau kita itu cinta kepada Rasulullah. Mencintai itu tak perlu harus kita bertemu. Bahkan kalau kecintaan dengan tanpa bertemu, itulah kecintaan yang tulus. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah dengan mendengarkan akhlak beliau, dengan mendapatkan referensi-referensi tentang bagaimana perangai beliau yang bagus, maka inilah kecintaan yang tulus. Kalau saja kepada manusia yang lain selain daripada Rasulullah SAW kita tulus, walaupun tanpa bertemu dengan dia, kita tulus cinta kepadanya, bagaimana lagi dengan akhlak yang baik, perangai yang baik, maka tentunya kita harusnya lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Apalagi nama beliau terukir indah dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Apakah kita tidak percaya dengan Allah? Dengan Allah mencantumkan nama beliau di dalam Al-Quranul Karim adalah orang yang terbaik di muka bumi ini, maka tentunya cinta itu tak perlu harus bertemu. Bahkan cinta ketika kita bertemu dengan tanpa bertemu, itulah cinta yang tulus. Ketulusan itu akan bertambah lagi dengan kita mendapatkan informasi bahwa dia adalah manusia yang terbaik di muka bumi ini. Maka tentunya kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah. Karena cinta itu sekali lagi tak perlu dalil, tapi cinta itu membutuhkan bukti. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirru lahu bidzaka. Setiap orang bisa mengaku mencintai kepada Laila, tapi Laila tidak mengaku mempunyai hubungan dengannya. Maksudnya apa? Orang sekarang bisa saja mengaku cinta kepada Rasulullah, jangan sampai Rasulullah menjauhi kita karena tidak cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada kita. Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Sesuatu itu bukan engkau mencintai, tapi yang lebih baik adalah engkau dicintai. Kalau cinta, kadangkala cinta bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai kita hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku cinta kepada Nabi, namun justru Nabi itu benci kepada kita karena kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kita tidak tulus dalam mencintai kepada Rasulullah SAW. Nah, Baik, Ustaz. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi, Ustaz, nanti setelah pesan-pesan berikut ini, Ustaz. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta, ngobrol bareng Ustaz. Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta, ngobrol bareng Ustaz. Ya, Ustaz, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengetahui bagaimana tingkat kerinduan itu dan sebagainya. Nah, Ustaz, bagaimana kita kalau misalnya memaknai rasa cinta yang paling utuh sedangkan kita belum bertemu Rasulullah SAW? iya, sekali lagi, cinta yang paling utuh itu adalah cinta dengan tanpa bertemu. Karena cinta dengan tanpa bertemu itu adalah sebuah ketulusan. Apalagi kalau kita bertemu, tanpa bertemu, namun kita mendapatkan informasi bahwa orang yang kita cintai itu adalah orang yang sangat baik di muka bumi ini, maka tentunya kita akan lebih cinta lagi, cinta seutuhnya. Ya, bayangkan orang yang terbaik di muka bumi ini, kudwatun, ya, sebagai kudwah, uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik. Kalau saja manusia biasa yang bukan dia suri tauladan yang baik, dia hanya orang baik saja, kita patut untuk cinta kepadanya. Apalagi kalau dia adalah suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, maka tentunya lebih baik, lebih tinggi lagi kecintaan kita kepadanya. Karena apa? Karena dia adalah uswatun hasanah, contoh yang baik yang layak kita untuk kita ikuti. Dan beliau membawakan ajaran-ajaran yang baik, sunnah-sunnah beliau, baik ucapan beliau, sikap-sikap beliau, perbuatan beliau, semuanya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, ketika kita di atas sunnah Rasulullah, kita harus membangun kecintaan kita dengan tulus kepadanya. Ya, karena kecintaan yang tulus itu, justru ketulusan itu dengan tanpa kita bertemu. Iya. Kadangkala kalau kita bertemu dengan manusia biasa, itu berakhir dengan kekecewaan. Tapi
Tapi kalau kita bertemu dengan tanpa bertemu, itulah cinta yang tulus. Ya, bagaikan suami istri kalau dia LDR dan masing-masing jujur, pasti semakin mereka LDR, maka semakin mereka tinggi kecintaan mereka karena tanpa bertemu. Ya, itulah kecintaan yang tulus dengan tanpa bertemu. Cinta itu bukan harus bertemu. Justru kecintaan yang tidak bertemu itu akan meninggikan ketulusan kita dalam cinta, dan lebih tinggi lagi ketulusan cinta kita ketika kita mengetahui bahwa yang kita cintai adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, adalah Rasulullah SAW. Baik. Nah, Ustaz, bagaimana menurut Ustaz, ada zuriyah Nabi ataupun orang yang mengikuti sunnah Nabi tapi akhlaknya buruk? Baik. Orang yang akhlaknya buruk, jangan kita sandarkan kepada Rasulullah. Walaupun dia adalah zuriyah Nabi, walaupun dia adalah keluarga Nabi, walaupun dia adalah mengaku mengikuti sunnah Nabi, itu adalah oknum. Setiap kelompok punya oknumnya, oknum-oknum yang buruk, ya. Tapi walaupun mereka cinta dengan sunnah Nabi, mereka adalah keluarga Nabi, jangan berarti kita menyandarkan bahwa keburukan yang mereka lakukan adalah itulah sifat Nabi. Lah, itulah oknum. Keburukan yang mereka lakukan itulah keburukan mereka, bukan keburukan Rasulullah SAW. Walaupun mereka adalah zuriyah Nabi, walaupun mereka itu adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka iltizam dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Sementara pengikut sunnah Nabi, zuriyah Nabi, belum tentu dia benar. Maka kebenaran yang mutlak adalah kebenaran Rasulullah, kebenaran ajaran Rasulullah. Adapun pengikut mereka, adapun zuriyah mereka, keluarga Nabi, bisa jadi mereka benar dan bisa jadi mereka salah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana juga menurut Ustaz kalau misalnya ada orang yang mempertentangkan sunnah Rasul dan perkataan ulama? Ulama yang benar, tentunya perkataan mereka tidak akan bertentangan dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Ulama yang benar senantiasa dia mengikuti tuntunan syariat Islam, baik dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Itu adalah ulama yang rasikhuna fil ilmi, ulama yang benar-benar rasikh dalam ilmunya. Tapi kalau ulama yang du'atun ala abwabi jahannam, ulama yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, maka tentunya mereka menentang Allah, menentang Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada orang yang mempertentangkan adalah sunnah Nabi dengan perkataan para ulama, berarti orang ini cuma dua kemungkinan. Bisa saja dia tidak belajar secara tuntas, atau yang kedua, hatinya bermasalah. Kalau dia belajar tuntas, maka tentunya ulama yang rasikh fil ilmi pasti akan ada korelasi antara sunnah dengan perkataan para ulama, dengan kalam-kalam para ulama. Itu ulama yang rasikh. Ya, itulah yang perlu kita perhatikan bersama dalam mengambil perkataan para ulama, dan itu adalah sebuah kebaikan yang kita harus cari, yang harus kita dalami bersama. Jadi oleh sebab itu, kalau ada orang yang bertentangkan antara sunnah Nabi dengan perkataan para ulama, berarti cuma dua. Bisa saja dia tidak belajar tuntas, atau yang kedua, hatinya bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, di saat ini banyak yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, Ustaz. Apa yang tidak dibuat Nabi itu bid'ah, Ustaz. Dolalah finnar, masuk neraka, Ustaz. Nah, ini bagaimana menurut Ustaz? Tayyib. Ada sebuah kaidah mengatakan at-tarku la ya'ni bil haram. Ketika Nabi tidak melakukan hal itu, atau Nabi meninggalkan sesuatu, bukan berarti itu adalah haram. Nabi meninggalkan sesuatu bukan berarti itu haram, apalagi masuk neraka. Iya, Nabi meninggalkan sesuatu itu adalah bukan berarti dia adalah masuk neraka, bukan berarti dia ada sebuah keburukan. Tetapi Nabi meninggalkan sesuatu, bisa jadi itu karena hal itu
belum pas dilakukan Nabi pada saat itu. Ya. Atau yang kedua, yang Nabi kerjakan pada saat itu atau yang belum Nabi kerjakan pada saat itu adalah sebuah hal yang memang hal itu bukan dalam ranah ijtihadiyah, tapi ranah qat'i. Kalau kebaikan dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi dia sebuah kebaikan, maka itu adalah sebuah kebaikan. Ya, ma ra'a hannas hasanah fa indallahi hasanah. Ya, apa yang dilihat oleh manusia itu baik, maka di sisi Allah itu adalah baik, walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kebaikan apapun dia, karena kebaikan itu beda dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu dia sedikit, tapi kebaikan itu luas, kebaikan itu umum, sementara kebenaran itu khusus. Ya, sementara kebenaran itu khusus. Jadi kebaikan, apapun dia kebaikan, kita harus wajib lakukan. Jangan tunggu apakah itu Allah dan Rasul mencontohkan. Kalau Allah dan Rasul memerintahkan kepada kita, ya, ada kalam dari Allah ataupun kalam Rasulullah SAW, itu lebih bagus lagi. Ya, tapi kalau hal itu baik dan juga tidak pernah Nabi tidak pernah melarang, bukan berarti itu adalah sebuah keharaman. At-tarku la ya'ni bil haram. Ya, sesuatu hal yang ditinggalkan oleh Nabi bukan berarti itu adalah sebuah haram untuk kita kerjakan, apalagi itu sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz terkait orang yang mempertentangkan ini agama dan Pancasila? Baik, agama dan Pancasila. Dalam Pancasila itu ada agama. Dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dan kalau orang tahu sejarah, dia pasti tahu apa itu Piagam Jakarta. Di dalamnya isinya adalah agama, walaupun tidak ditandatangani. Tapi sila yang pertama itu adalah apa? Berkaitan dengan agama. Dan kelima sila itu adalah isi dari agama. Tapi kalau sila yang pertama itu adalah berkaitan dengan ubudiyah, ibadah kita kepada Allah, dan 4 itu adalah akhlak kita. Jadi ada akidah dan akhlak dalam 5 sila itu. Jadi kalau orang berbicara Pancasila, mengatakan bahwa agama yang merusak Pancasila itu adalah agama, berarti orang ini tidak paham dengan Pancasila. Ya? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, apa dalam kalimat itu? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Itu agama atau tidak? Agama, iya. Ya. Jadi kemerdekaan itu adalah sebuah agama. Jadi orang kalau merayakan sesuatu lari dari agama, berarti dia merasa bahwa kemerdekaan itu adalah bukan rahmat, tapi adalah azab. Maka kalau merayakan kemerdekaan, usahakan dalam tuntunan agama, karena kemerdekaan itu adalah rahmat. Maka jangan tukar rahmat Allah menjadi kemurkaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, nanti akan kita lanjutkan lagi, Ustaz. Ya, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Nah, Ustaz, baru-baru ini, Ustaz, ada isu terkait jilbab, ya, pelepasan jilbab dalam paskibraka. Nah, ini banyak kalangan yang mengatakan bahwa jilbab itu budaya orang Arab, Ustaz. Nah, ini bagaimana pandangan Ustaz? Taib. Pertanyaannya, apakah orang yang punya kepala wanita itu cuman orang Arab? Ya. Apakah yang punya aurat kepala itu hanya wanita Arab? Wanita Indonesia bukan punya aurat? Apakah aurat Arab dengan aurat orang Indonesia itu beda? Pasti sama. Ya. Itu bukan budaya. Dahulu pembeda identitas
antara orang muslim dan non muslim adalah pada jilbab. Sekarang pembedanya antara jilbab dan kerudung. Ya. Jadi kalau orang muslim pakai jilbab, non pakai kerudung. Ya. Itu bedanya. Maka kalau mengatakan bahwa itu budaya orang Arab, memang yang punya aurat kepala cuma orang Arab. Emang aurat orang Arab dengan orang selain dari orang Arab itu beda. Ya. Iya. Jadi begitu juga kalau bilang cadar itu budaya Arab, emang yang punya hidung itu cuma orang Arab. Ya. Dan emang yang punya pasir itu cuma orang Arab. Bilang katanya di sana padang pasir sehingga pakai cadar. Ya. Dan kalau melihat pendapat mazhab dalam mazhab Syafi'i, itu wajib. Ya. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang lain, ya. Ya, tapi dalam artian bahwa jangan terlalu subjektif dalam menilai sesuatu. Ya. Sebelum kita menilai, usahakan nalar kita jalan dulu. Ya. Mengkritik itu bagus, tapi jangan kebablasan. Ya. Otak itu tidak boleh harus seragam. Kalau seragam otak itu tandanya bahwa kita didoktrin. Ya. Maka otak itu harus, kalau otak berseberangan berarti tanda bahwa nalar kita jalan. Sedang berpikir. Ya. Maka mana yang kita perhatikan? Maka otak itu harus dilihat terus. Nalar yang baik adalah nalar yang selalu mengikuti tuntunan, bukan tontonan. Nalar yang baik, nalar yang senantiasa mengikuti wahyu ilahi. Jadi sekali lagi, masalah jilbab itu bukan budaya orang Arab. Itu adalah kewajiban seorang muslimah. Siapapun dia muslimah, dia wajib memakai jilbab. Soal dia tidak mampu, insya Allah dimampukan oleh Allah. Baik, Ustaz. Ya, dan orang yang pakai jilbab bukan berarti di kepalanya ada kutu atau ada kekurangan, tidak. Tapi itu adalah kewajiban yang harus digunakan oleh orang muslimah. Jadi jangan terlalu kita menghina pakaian muslimah, pakaian muslim. Kalau kita belum mampu membela kebenaran, maka jangan pula kita menjadi orang yang senantiasa bersorak, bertepuk tangan untuk menyerukan kebatilan. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, bicara lagi, Ustaz, tentang kecintaan, tentang rasa cinta ini, Ustaz. Nah, banyak di kalangan sobat milenial, Ustaz, yang selalu merasa kecewa, Ustaz. Mencintai di luar dari Rasul dan Allah, Ustaz. Mungkin karena pasangannya, ceweknya, pacarnya dan sebagainya. Ini mungkin ada tips dari Ustaz, apa sih yang supaya tidak bisa buat sobat milenial ini tidak kecewa lagi, Ustaz? Kalau tidak suka kecewa, bangunlah kecintaanmu karena Allah dan Rasul. Yang kedua, kekecewaan itu timbul karena terlalu berharap. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Kalau dia jodoh, pasti akan bersama sampai surga. Jangan terlalu berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Orang terlalu kecewa dan kecewanya sudah berlebihan. Itu karena apa? Karena dia tidak menyandarkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Dia lari sendiri. Dia merasa dia adalah super manusia yang super, bisa membendung kecintaannya, sehingga kecintaannya kelewatan dan menyebabkan dia kecewa. Dan kekecewaan itu dibangun karena apa? Karena ketidaktahuan dia. Maka hati-hati, kekecewaan kita ketika kita bangun di atas ketidaktahuan kita, bisa saja kita akan binasa. Maka kecintaan yang tulus adalah kecintaan yang dibangun karena Allah dan Rasul, sehingga dia senantiasa taat kepada Allah dan Rasul, dan dia membangun kecintaan kepada seseorang juga karena Allah dan Rasul. Ketika dia mencintai Allah dan Rasul, kita pun cinta kepada orang itu.
Ketika dia itu menentang Allah dan Rasul, kita pun akan menjauh dari orang itu. Karena apa? Barometer kita adalah Allah dan Rasul. Maka itulah yang kita harus jaga. Kita harus bangun. Jangan sampai kecintaan kita hanya terlalu berharap kepada manusia yang berujung kepada kekecewaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, mungkin dari Ustaz ada pesan-pesan untuk sobat milenial, Ustaz. Baik, pesan saya, kita cinta kepada Nabi, jadikanlah kecintaan kita utuh, benar-benar kepada Nabi. Jangan sampai kecintaan kita semakin hari bukan semakin pudar terhadap cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kecintaan kita harus kita bangun benar-benar karena Allah dan Rasul. Cinta kepada Nabi itulah cinta yang tidak membutuhkan dalil, tapi membutuhkan bukti. Karena cinta dengan tanpa bertemu itulah cinta yang tulus. Apalagi kita mencintai kepada orang yang mulia, Rasulullah SAW. Itu saja dari saya, dan kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Robi yang telah menemani kita semua di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, sobat milenial, usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap saksikan terus Robusta Ngobrol bareng Ustaz setiap hari.